Jazakallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan pembahasan utama yang sempat terselingi selama kurang lebih 3 pertemuan dari sejak Ramadan, dengan topik-topik yang juga relevan dengan sejarah tetapi di luar topik utama, sehingga hari ini kita melanjutkan seri besar kita, yaitu sejarah kerajaan Arab Saudi. Waktu itu muncul tema ini setelah kita menuntaskan pembahasan cukup panjang tentang runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Sempat ada voting kecil waktu itu di dalam jamaah, siapa ini kita mau bahas apa. Nah, salah satunya yang dibahas adalah yang menang suara sejarah kerajaan Saudi. Saya katakan kerajaan Saudi ini kita mau bahas dari tahun 1903 saja, dari Abdul Aziz Al Saud dari sini, Abdul Aziz kedua, atau kita mau benar-benar sekalian dari tahunnya dari awal, dari 1740. Voting lagi kurang lebih maunya dari awal. Baik kalau dari awal saya tidak janji selesainya kapan, saya bilang. Ya, karena panjang. Ya. Secara umum saja saya sudah bagi di sini. Ya. Saking seringnya kita harus menengok ke sini, dibuatkan oleh panitia template. Ya. Fase pertama disebut fase ini review, karena saya khawatir wajah-wajah agak baru-baru ini yang datang ke sini. Yang pertama ini fase era pertama namanya Dir'iyah, Emirat Dir'iyah, karena ibu kotanya di Dir'iyah. Kemudian bagian kedua ini Emirat Riyadh, karena sudah fokusnya sudah agak bergeser dikit ke Riyadh, walaupun tidak terlalu jauh. Tapi namanya masih Imarah, Amirat. Ya. Di sini ada 3 faba. Sempat jadi Imarah dulu, kemudian menjadi mamlakah, kerajaan. Ya. Kerajaannya pun dibagi 2, kerajaan Najd. Kemudian kerajaan Hijaz, Najd dan Hijaz. Setelah itu digabungkan tahun 1931, barulah berubah menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, jadi begitu kisahnya. Nah, sekitar setahun yang lalu kita sudah bahas, tapi hanya sisi politiknya saja, politik dan sedikit militer dan sosial. Terus sampai ke masa Abdurrahman ibn Faisal ibn Turki ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saud. Namanya banyak berulang-ulang, jadi tolong yang baru datang pertama kali, ketika kita mengatakan saya lagi mau bicara tentang Saud yang mana? Karena di sini ada Saud, anaknya Abdul Aziz. Di sini ada Saud, pernah jadi amir juga, anaknya Faisal. Ya, di sini ada Saud, anaknya Abdul Aziz, bukan Abdul Aziz yang ini. Abdul Aziz ini yang satu generasi dengan Muhammad ibn Saud, yang satu generasi dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi harus dipisahkan. Ketika kita lagi membahas sejarah kerajaan Saudi atau Emirat Saudi, ya, bisa kita pisahkan, tapi sulit menjelaskannya kecuali juga menjelaskan sejarah gerakan yang dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Al-Wahabi. Ya. Jadi tidak ada tendensi apa-apa ketika kita lagi bahas ini, karena memang keduanya merupakan entitas yang di tengah jalan kemudian merasa saling membutuhkan. Yang satu butuh legitimasi kekuasaan, yang satu perlu perlindungan politik. Simple sekali, nggak ada yang aneh-aneh. Dan itu kodrat. Ya, sampai terakhir. Nah, setahun yang lalu pembahasan itu sudah sampai di sini nih. Saya sudah mencanangkan minggu depan kita langsung bahas Emir Abdul Aziz, bagaimana dia merebut kembali wilayah tersebut dan membebaskan saudara-saudaranya yang jangan di atas, nanti tumpah di bawah aja, yang sempat dibuang ke Kuwait. Ya. Tapi waktu itu ada yang mengusulkan, Ustaz, dari tadi kita bahas beberapa kali pertemuan, belasan pertemuan, kita belum bahas tentang peran ulama. Apakah perpolitikan yang sempat cekcok ini, perang saudara ini,
reaksi ulama bagaimana? Akhirnya kita balik lagi ke sini. Tapi kita bahas, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab itu penerusnya siapa dan seterusnya, terus sampai kita ketemu sosok yang sering kita ulang-ulang, Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh, dari keluarga Al-Syekh. Al-Syekh ini keluarga besar Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian terus menerus sampai sekarang menjadi ulama yang dijadikan pegangan oleh kerajaan Saudi. Nah, jadi hari ini bersejarah bagi yang hadir atau yang nonton nantinya. Karena pembahasan hari ini pembahasan yang sesi ke-16 kurang lebih, kalau tidak salah keliru. Nah, itu sampai kepada pembahasan tentang para ulama dan perannya dan konfliknya, dinamikanya sampai ke sini juga. Jadi seperti kita sudah mengulangi ini 2 kali. Pertama politiknya saja, kemudian kedua peran ulama. Jadi kalau misalnya kita ketemu sekali lagi bulan depan, maka kita akan masuk nih, benar-benar masuk akhirnya sebagaimana mimpi kita setahun yang lalu. Ya, alhamdulillah usia kita panjang. Ya, sampai ke wilayah atau ke masanya Abdul Aziz Ibn Saud. Ya. Dan kita akan mulai bulan depan itu dengan berbicara tentang bagaimana dia memulai apa yang kemudian kita kenal sampai dengan sekarang ini tanpa putus, ya, belum ada putus, ya, itu kerajaan Arab Saudi. Itu sekilas info untuk yang mungkin baru datang. Khawatir blank, karena ini sudah sesi ke-16, ya, sudah jauh. Kalau yang nggak ikut 1 sampai 15-nya nih, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Semua file kalau tidak salah, semua rekamannya ada di YouTube, insya Allah ada di YouTube. Jadi kalau yang penasaran ingin lihat 15, 14, 13, 12 sampai 1, ada semua di sana. Termasuk juga kalau tidak salah kajian tentang keruntuhan kekhilafan Turki Utsmani. Jadi ini pembahasan hampir 3 tahun, 2 tahun jalan. Jadi ini bukan letupan-letupan, bukan karena lagi ada apa kita bahas, bukan. Ini kita bahasnya itu sebelum ada ribut-ribut segala macam. Dari 2,5 tahun yang lalu kita sudah bahas. Jadi betul-betul murni untuk membahas tentang perjalanan sejarahnya. Ya, suka ndak suka, mau ndak mau, ya, itu bagian dari kehidupan kita. Baik, nah kita mulai di sana, mudah-mudahan kelihatan ibu-ibu. Kalau mau lihat juga agak susah nih, sudutnya, tapi mau tidak mau seperti itu. Oke. Nah, kita tahu 1865 nih zamannya Abdullah pertama. Jadi ini loncat nih dari 11 ke 12 ke 13 balik lagi ke sini, balik ke sini. Jadi sempat berganti-gantian antara 3 orang ini selama kurang lebih antara 1865 sampai 1891. Nah, ketika sedang perang saudara di sini, saya katakan perang saudara betul-betul bunuh-bunuhan, ya, betul-betul bunuh-bunuhan. Ini tidak bisa ditutupi, ada di bukunya Ibnu Bishir, ya, buku sejarah resminya kerajaan Saudi, judulnya Unwanul Majdi fi Tarikhin Najdi. Nah, Ibnu Bishir, baca itu buku, lengkap dia ceritakan bagaimana power struggle ini. Ya, ini resmi itu, resmi. Nanti kalau yang nulis orang lain, orang akan komplain, itu kan nggak resmi. Ini yang resmi. Ya, silakan. Dan sejak mungkin bisa dikatakan tahun 1970-an ketika Saudi itu booming oil, ya, sudah banyak sejarawan luar Saudi yang mengupas tentang perjalanan mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi lagi, apalagi di era digital. Semua orang bisa mengakses kitab itu yang tadinya susah dicari. Saya sempat minta cari kepada teman di Damaskus, teman di Kairo, nggak ketemu. Satu-satunya orang yang berani dia mengirimkan PDF. Nggak ada yang nyetak ini katanya. Di Saudi pun, di Riyadh saya tanyakan, nggak ada yang ketemu. Akhirnya terpaksa saya cetak sendiri dengan tekad, insya Allah kalau ada yang aslinya saya beli yang asli. Nggak enak rasanya pegang fotokopian, tapi apa boleh buat. Ya, nah, jadi setelah bolak-balik di sini, ya, beberapa puluh tahun, beberapa belas tahun, puluhan tahun. Itu kemudian satu yang perlu kita ketahui, ada satu subbagian dari kerajaan ini yang kemudian melepaskan diri, namanya Emirat Rashidiyah, ya, atau Rashid, cukup seperti itu, Muhammad bin Rashid nama dia. Ya. Naik dia statusnya dari yang tadinya tunduk di bawah Saudi, kemudian independen. Ibu kotanya di Ha'il. Kalau kita dari Riyadh ke utara lagi ketemu Ha'il. Kalau diteruskan lagi nanti Dumatul Jandal, teruskan lagi masuk Yordan. Ya, posisinya ke sana. Dari Ha'il itu kalau belok ke arah barat nanti terus akan ketemu Khaybar, bekas benteng Yahudi. Terus lagi ketemu Madinah. Kebayang tempatnya seperti itu, ya. Saya carikan peta yang 1866 ini kalau tidak salah, ya. Nama-namanya nama-nama asing karena orang Arab tidak gambar peta. Saya cari yang bisa gambar peta waktu itu ya orang Mesir, orang Suriah, orang Turki, dan orang-orang Eropa.
Ya. Baru ada apa namanya peta-peta seperti itu. Jadi ejaannya seperti itu. Nah, di Ha'il mereka ini dapat dukungan, kemudian sedikit demi sedikit wilayah-wilayah tersebut, termasuk Buraidah. Buraidah ini sebenarnya pertengahan antara wilayah pengaruh Wahabi itu agak sedikit abu-abu di situ, ya, di Buraidah. Ya. Nama emirnya Hasan Muhanna. Dia ini yang tahun 1876 mengatakan membuka diri, silahkan kalau Rasyidi mau masuk. Kenapa? Saya juga bingung katanya mana yang mau diikuti. Kadang-kadang pindah sana pindah sini. Bahkan setelah Saud meninggal dunia, terbunuh di dalam benteng, di dalam di dalam penjara, anak-anaknya pun kemudian keluar untuk merongrong Abdullah, ya, pamannya mereka bin Faisal, dari satu keluarga ini. Nah, ketika mereka bentrok-bentrok inilah kemudian wilayah-wilayah satu persatu lepas. Jadi memang tabiat kekuasaan itu membuat orang akhirnya ingin berkuasa, dan ingin berkuasa kalau dia tidak punya cara-cara legitimasi yang lain ya dengan kekuatan. Kalau ada karismatis mungkin dia bisa mendapatkan kekuasaan dari karismanya. Atau kalau dia misalnya punya power, punya kekuatan, punya kekayaan. Tapi waktu itu mohon maaf, belum ditemukan minyak. Jadi suku-suku ini betul-betul perang minimal. Ya, minimal itu istilahnya. Ya. Jadi belum ditemukan minyak, belum ada eksplorasi. Nanti minyak itu tahun 1920-an baru adanya. Ya, baru ada. Jadi saat ini betul-betul kenapa orang mengatakan tidak ada orang yang mau masuk ke wilayah situ, karena apa? Nggak ada yang menggiurkan, tidak ada perdagangan yang bisa diambil, tidak ada resources mineral yang bisa dieksploitasi. Ya, jadi betul-betul kalau misalnya kita ambil tulisan-tulisan orang yang pesimis atau orang yang fatalis, dia katakan ya memang dibiarkan saja oleh kekuasaan ini berantem di situ. Ya. Terjadinya konflik yang panjang. Nah itu juga yang kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak semuanya kita sukai. Ya. Sehingga akhirnya waktu itu Saudi tinggal Riyadh dan Najd saja kalau kita lihat. Ya. Ini antara yang di sini sama yang di sini beda. Ya, jadi saya harus ngelihat ke sana. Mungkin settingnya jadi. Ya. Maaf ini saya lewat tadi. Saya pikir sudah 3, ternyata lirik ke sana belum turun. Nah, itu wilayah-wilayah yang dikuasai. Jadi saya buatkan petanya itu. Jadi bergerak dari Ha'il ke Buraidah, nah dari Buraidah kemudian ke selatan. Itu yang disebut dengan wilayah Riyadh. Kalau dulu disebut dengan apa pertama tadi Dir'iyah, ya, Dir'iyah. Jadi tinggal selatan saja yang dipegang oleh Saud, ya, keluarga Saud. Tinggal selatan saja. Jadi seluruh wilayah dikuasai oleh Rasyidiyah. Nah, Rasyidiyah ini sebenarnya banyak orang yang salah mengerti seolah-olah Rasyidiyah ini benci kepada Wahabi. Tidak, dia hanya power struggle juga. Dia hanya ingin menyaingi keluarga Saud. Ya. Karena terbukti nanti setelah mereka menguasai, ulama-ulama Wahabi tidak ada yang diusir, tidak ada yang diganti, walaupun terjadi perpindahan kekuasaan. Gitu. Bahkan ulama-ulama yang dulu pernah belajar kepada mereka tetap diperkerjakan atau maksudnya tetap ditetapkan sebagai qadhi, sebagai syekh, sebagai guru dan lain sebagainya. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh gitu kira-kira seperti itu. Tapi, ini tapinya. Ya. Tapi ketika ini terjadi power struggle lagi di situ, kudeta dan sebagainya, kelompok anak-anaknya Saud bin Faisal yang ini saya katakan tadi, terjadi perang saudara, berdarah-darah waktu itu, ya. Menyedihkan kalau kita lihat karena sebenarnya hanya berebut titel Emir Najd. Hanya berebut titel Emir Najd. Ya, emir untuk wilayah Najd. Seperti itu. Ya. Nah, ketika mereka berantem inilah kemudian gongnya ini semacam final dari kekuasaan Saudi di situ. Karena yang tadinya masih ragu-ragu, masih melihat dari jauh, Muhammad ibnu Rashid melihat sebenarnya sudah tidak ada lagi kesatuan di dalam keluarga Saud ini, sehingga dia untuk muncul keberanian dia untuk sampai ke selatan, ke tanah asalnya Saud ini, yaitu di Riyadh. Ya. Berhasil dia kalahkan di situ, membebaskan Emir Abdullah yang ditawan oleh anak-anaknya Saud, dipindahkan ke Ha'il. Bisa ditafsirkan dua, ditawan atau diselamatkan, tergantung kita membaca yang mana. Ya. Dan akhirnya untuk sebagai simbolisasi kekuasaan ini sudah habis, maka ditunjuklah seorang deputi untuk memimpin Riyadh. Jadi Riyadh itu sudah tidak lagi dipimpin oleh keluarga Saud. Ya.
Perang terakhir sempat ada juga di Mulaida. Mulaida ini ketika Abdurrahman bin Faisal mencoba istilahnya merebut kembali, terjadi peperangan antara Saud dengan Rashid. Ya, tapi tahun 1891 akhir abad ke-19 hampir itu dimenangkan oleh Rashidi. Kalah Abdurrahman bin Faisal. Di tahun-tahun ini kalau kita mau lihat sebenarnya aktivitas di Najd, di Hijaz menarik karena di tahun-tahun 1891 ini ulama Indonesia sedang konsolidasi kekuatan untuk melawan orientalisme Belanda. Karena kita tahu 1888 itu Sunan lagi menyusup di Mekah. Ini kalau kita mau baca cerita yang lain, ya. Cerita yang lain. Jadi dinamika yang ada di dalam wilayah Jazirah dengan dinamika yang ada di pesisir di Mekah Madinah itu berbeda. Jadi jangan kita sengaja saya petanya itu saya cut di situ. Saya tidak kasih lihat mana Mekah Madinah, nggak kelihatan. Mekah ada di ujung sedikit banget, itu saya munculkan di sini. Nih, Mekah di atasnya Madinah. Karena itu bukan wilayah Saud waktu itu. Jadi keliru kalau menafsirkan pergolakan antara Saud dengan Rashidi ini sampai menjalar ke Mekah, itu tidak. Di Mekah dan Madinah itu satu keluarga lain yang menguasai, Banu Hashim. Yang nanti di tahun 1896 syarifnya itu diangkat oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid kedua di Istanbul, mengangkat seorang yang bernama Husain bin Ali. Ini bukan Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya bukan. Jauh banget 46 generasi. Ya. Ini Syarif Husain bin Ali diangkat oleh Sultan Abdul Hamid kedua Turki untuk menjadi syarif kota Mekah. Ya, menguasai Hijaz. Jadi kalau kita mengamati ini harus melihatnya ini betul-betul struggle perseteruan antara Rashidi dengan Saudi di Najd. Najd itu pas di tengah-tengahnya aja. Ya. Wilayah di pesisir, kalau selatan Yaman independen. Selatannya lagi kalau ke arah timur Oman independen. Bahkan Oman waktu itu sudah melirik-lirik dengan Inggris karena dia tidak mau jadi korban berikutnya. Siapapun yang berkuasa di Najd pasti melirik ke dia. Jadi makanya nanti Oman itu merupakan wilayah Jazirah Arab pertama yang bekerja sama dengan Inggris dalam hal proteksi, pengamanan. Makanya kapal Inggris itu pertama kali nanti mendaratnya punya pangkalan di situ. Disusul kemudian oleh Aden. Dulu belum dikenal Yaman, istilah Yaman. Ada Aden, ada San'a. Yang dulu pernah sempat tahun 80-an, 70-an menjadi Yaman Selatan, Yaman Utara kalau masih ingat. Ya kan? Jadi Yaman dulu sempat fragmented juga, terfragmentisasi. Di Kuwait siapa yang berkuasa? Perebutan di Kuwait itu antara Inggris dengan Turki Utsmani. Ya, karena strategis, Teluk. Ya kan? Jadi ketika kita lagi bahas ini betul-betul bayangkan Jazirah Arab bagian tengahnya saja. Ke utara sedikit Irak udah urusan Turki. Suriah urusan Turki. Itu wilayah semua itu, provinsi Turki semua. Kekhilafahan Turki Utsmani kalau mau disebut begitu. Syam juga, Palestina juga. Tahun ini Palestina masih wilayah Turki Utsmani. Satu-satunya wilayah Turki Utsmani yang tidak lagi dipegang sama mereka hanya Mesir. Karena Mesir ini berkaitan dengan Khadif Mesir itu ya kayak semi independen lah, kira-kira seperti itu. Sempat lepas juga dari Turki Utsmani dan sempat independen, apalagi setelah Inggris dan Perancis membuat terusan Suez. Jadi cuma itu di antara Timur Tengah ini yang perlu kita ketahui, ya, harus kita ketahui. Baik, kita lanjut. Nah, ini syekhnya di zaman ini namanya Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh. Al-Syekh itu bisa dihilangkan, itu identitas saja. Karena ada juga ulama-ulama Wahabi yang tidak dari keluarga Al-Syekh. Nah, ini biasanya jadi qadi di daerah-daerah, di kota-kota. Tapi kalau di Riyadh itu pasti dipegang sama Al-Syekh. Ya, sampai sekarang. Hanya 2 orang yang pernah menjadi mufti besar di Saudi yang bukan Al-Syekh. Syekh Utsaimin dengan bin Baz. Dua-duanya bukan keluarga Al-Syekh. Ya. Begitu. Jadi ada juga asobiah kekeluargaan. Jadi itu realita dari dulu keluarga itu. Jadi sudah ada bonding yang kuat. Ya. Begitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, ketika Riyadh itu dikuasai oleh Rashidi, keluar fatwa dari beliau Abdullah nih Ibn Abdul Latif, keluar bahwa Rashidi ini sudah
keluar dari Islam atau lawan besar Islam karena sudah bergandengan tangan dengan apa yang disepakati oleh ulama gerakan Wahabi sebagai golongan kufar. Jadi Turki itu dianggap kafir udah. Ya, jadi kalau ada yang dikafir-kafirkan, udah lama masalah mengkafir-kafirkan orang ini di Jazirah Arab ini. Ya. Tapi kita ketahui ulama yang tinggal di wilayah Turki ini sebagian besar mazhab Hanafiyah. Ya. Dan yang sebenarnya aslinya apa istilahnya banyak mendominasi wilayah Jazirah Arab ini sebagian besar Hambali, Hanabilah. Ya. Nanti kita pernah bahas kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, mereka itu berpusat di Al-Qasim. Nah itu sempat terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara pandangan-pandangan Wahabi yang bertentangan dengan Hanabilah. Tapi itu sudah selesai kita bahas. Ya, sampai lagi ke sini. Dan menurut beliau memerangi Rashidi ini sama wajibnya, ya, sama wajibnya dengan memerangi Turki Utsmani. Jadi emang sudah ada permusuhan dari awal. Begitu. Ya, padahal kalau kita lihat, nah ini padahal nih maksud saya, bahasa saya. Emirat Rashidiyah di HL itu sudah jadi partner Saudi sejak lama, sejak dari awal ini. Sudah jadi partner. Baru lepas ketika chaos. Jadi legitimasi dia, ya kalau tidak ada amir, nggak jelas amirnya, lebih baik kami yang solid gitu. Dan memang solid waktu itu. Ya, 30 tahun mereka solid. Cukup lama. Jadi sudah lama partner. Bahkan qadinya, syekhnya, guru-gurunya itu tidak pernah ada yang diusir. Jadi ini bukan pergulatan antara Wahabi dengan anti Wahabi, tapi ini pergulatan antara sama-sama Wahabi. Wahabi Rashidi dengan Wahabi Saudi. Ya. Tapi nah ini menariknya di sini. Ya. Ketika Emirat Rashidiyah itu lepas dari Saudi, tidak ada yang diusir. Satupun tidak ada ulama yang diusir. Baik dari Buraita, baik dari Al-Qasim memang anti Wahabi, ya, dari Ha'il nggak ada yang diusir. Bahkan mereka mengakui kok ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab itu cocok untuk mereka, nggak masalah. Tapi tetap saja diperangi sama Saudi. Jadi ketika Saudi memerangi satu negeri, ya, untuk kasus tahun ini 18 akhir 1800 akhir, itu tidak selalu karena Wahabi dengan non-Wahabi. Iya kalau sedang urusannya dengan Turki Utsmani. Tapi kalau dengan Rashidi, tidak bisa mereka mengatakan ini bukan Wahabi. Sama-sama Wahabi. Ulamanya sama-sama, belajar dari guru yang sama. Ya. Itu. Tapi ada tapi, yang selalu ada tapi, kan nggak selalu hitam putih begitu. Tapi menurut Abdullah bin Abdul Latif, versi Wahabinya Rashidi ini kurang kental. Karena mereka tidak istilahnya sepakat dengan dua hal, yaitu masalah tawassul, bolehnya meminta doa kepada orang lain, melalui orang lain, dan yang satunya lagi adalah mereka tidak melarang untuk safar ke negeri-negeri kufar. Ya, kalau versinya Wahabi yang Saudi ini, semua ulama yang pernah sekolah di luar Jazirah, di mana di luar Najd itu? Mekah, Madinah, bukan Najd. Belajar ke Baghdad di luar. Belajar ke Damaskus di luar, belajar ke Kairo apalagi. Wah, kalau sudah ke Kairo dianggap sudah tercemar. Ya, pasti tidak sepakat dong ulama-ulama jebolan Al-Azhar. Iya kan? Dari dulu Al-Azhar udah besar dari lama, bukan baru sekarang. Termasuk istilahnya dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam perspektif sejarah politik, kalau menurut saya ini bukan agama, politik landasannya ini mengatakan seluruh orang yang pernah sekolah di luar Jazirah, di luar Najd secara khusus, itu sudah keluar, sudah istilahnya yang paling ringan itu sudah tercemar, yang fatal itu bahkan ada yang difatwa sebagai kufar. Belajar ke Baghdad, belajar ke Damaskus, ke Aleppo, ke Mekah, ke Madinah, ke Kairo, off limit semua itu. Wah, Rashidi kan ini pedagang, Rashidi itu keluarga yang memang biasa kemana-mana. Wah, nggak bisa begini. Wahabi, tapi urusan dua ini kami tidak ikutan. Gitu. Jadi harus dibedakan juga. Ya. Nah ini yang menurut saya kadang-kadang luput dari pembahasan, luput dari analisis kita. Bahwa dulu pernah ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya memang sudah lama. Hampir 120 tahun yang lalu, 130 tahun lebih ya, yang lalu. Tapi ini kan apa istilahnya rekam jejak.
Pernah terjadi seperti itu. Jadi, ketika ulama-ulama Hanabilah di Al-Qasim itu mengkritik fatwa-fatwa Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh, itu murid-muridnya nyerang. Jadi kayak sekarang saya juga melihat begitu, kalau perdebatan antar ulama itu kan biasa sebenarnya. Perdebatan perselisihan mazhab itu biasa. Yang bikin ribut itu cuma yang di bawah. Ilmunya nggak nyampe, tapi ikut ngeramein. Nah, kalau yang bodoh ngeluarin pedang, akhirnya ada orang yang terbunuh. Begitu. Jadi saya ingin mengatakan perdebatan itu ada, cuma kadang-kadang dibuat panas. Padahal bisa diselesaikan. Waktu itu menulis buku yang dibantah dengan buku masih sehat. Tapi ketika kemudian terjadi dikeluarkan dari saudara, diusir dan sebagainya, ini sudah tidak perdebatan yang fikih lagi, yang ilmiah lagi, tradisi sebagai tradisi dari para ulama. Ulama kan kalau berbeda pendapat begitu kan, menulis pendapatnya, bahkan memuji. Kalau pendapat yang satunya lebih bagus, ikut yang sana. Kalau merasakan pendapat saya lebih tepat, ikut yang sini. Nggak pernah, jangan ikut yang sana, itu nggak pernah ulama ini. Kecuali sudah sepakat jumhur ulama itu sesat, nggak ada tradisi itu. Tetapi sempat terjadi di sini tahun ini, sempat terjadi. Ya. Waktu tahun pertama sempat terjadi juga, tapi tidak terjadi masalah karena menang terus, menang perang. Ya. Fikih perangnya menang, ya jadi legitimate. Tapi di bawah banyak kalahnya, sehingga orang mulai berasumsi. Karena sebelumnya bisa seolah-olah ada asumsi kalau mengikuti pandangan gerakan ini benar dan dibela Allah. Ternyata mereka beberapa kali kalah. Ya. Padahal kan watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, memang ada pergiliran antara menang dan kalah. Bukan berarti kalah itu ketika dia menjadikan sesuatu, dan menang itu pasti yang sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Waktu kita masih setengah jam kurang lebih ya. Baik. Nah, mulai kemudian di sini ulama-ulama Wahabi Saudi beda dengan Wahabi Rasyidi. Ya, sama-sama nih, sekolahnya sama, detailnya sama, pendekatan fikihnya sama, kitabnya sama. Ya. Tapi ketika Rasyidi menang, mereka semuanya sebagian besar keluar mengikuti fatwanya Abdullah bin Abdul Latif, keluar karena Rasyidi ini sudah bergandengan dengan orang kufar. Ya. Kenapa saya garis bawah ini? Karena nanti tahun 20 keluarga Suun itu gandengan sama Inggris. Terus gimana kita mau ngomongnya? Ya kalau sampai sekarang mereka tidak sama sekali gandeng Amerika dengan Inggris, boleh ngomong itu, saya langsung angkat topi, hormat, angkat peci. Tapi masalahnya di tengah perjalanan mereka melakukan apa yang selama ini mereka todongkan kepada Rasyidi, kepada Syarif Husain bin Ali, kepada para emir-emir yang ada di Az-Zubair. Mereka mengecam yang ada di Yaman, mereka mengecam yang ada di Turki secara keseluruhan tanpa ada catatan apa-apa. Itu ibaratnya kalau saya menjilat ludah sendiri ketika tahun 20-an nanti. Jangan tahun 20, 1913 itu sudah ada transfer uang. Kalau mau strict, sekalian strict, gak usah diambil. Nah, baru kemudian kita pun akan melihat konsistensi itu. Tapi kalau ujung-ujungnya ikut juga, ya kita lihat sajalah sejarahnya, ya, seperti apa. Nah, 1876, ketika Hasan Muhanna memihak Rasyidi, maka eksodus, mereka keluar, sebagian besar keluar. Ya. Fatwa terakhir dari Abdul Latif bin Abdurrahman, bapaknya Abdullah bin Abi Latif sudah meninggal dunia pas kehebohan ini terjadi. Ya. Perintahnya adalah Buraidah telah keluar dari Islam. Jadi satu kota itu dianggap sudah murtad. Jadi harus keluar dari situ. Ini ulama ini masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kritik terhadap Wahabi Saudi waktu itu adalah terlalu gampang mengkafirkan orang. Kritik, bukan saya yang kritik, saya tidak ada otoritas mengkritik. Ini para ulama Hanabila, ahlu mazhab Hanafi di Al-Qasim ibu kotanya waktu itu, di tengah-tengah Najd itu. Jadi kalau misalnya dikatakan seluruh Najd itu sudah satu warna juga keliru. Karena masih ada di Al-Qasim, di Al-Buraidah itu masih ada ulama-ulama yang kami tidak sepandangan dengan Abdullah bin Abdul Wahab. Jangankan ulama yang lain, keluarga Muhammad bin Abdul Wahab pun banyak yang tidak sepakat. Kakaknya, ayahnya kan banyak yang sudah kasih warning, itu sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu. Itu ya, supaya kita tenang, tetap cool, kita tetap tenang. Ini lagi bahas sejarah, nggak lagi nyelek-nyelekin siapa-siapa. Semua orang yang sudah meninggal dunia yang saya bahas ini mudah-mudahan sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Saya tidak lagi ngungkit-ngungkit ulama. Siapa saya?
Cuma saya mengatakan dulu pernah keluar fatwa itu. Saya bukan kapasitas untuk mengkritisi fatwa. Tidak punya tools, tidak punya ilmunya. Tapi pernah keluar fatwa itu. Diarahkan kepada seseorang yang ya itu tadi dengan konsideran yang tadi. Itu semuanya. Ulama Wahabi seperti Muhammad bin Abdullah As-Salim. Nah ini kalau ada As-Salimnya di belakang al siapanya itu, kecuali alu syekh, ini berarti dari luar keluarga ya, dari batas keluarga. Pindah ke Unaiza. Ya, padahal Unaiza ini kan tempat orang belajarnya, apa istilahnya, pusatnya. Sulaiman bin Muqbil pindah ke Mekah. Nah ini sebenarnya nggak konsisten kalau menurut saya. Dia tidak suka dengan Wahabi Rashidi, tapi pindahnya ke Mekah. Lah kan pindah ke Mekah ini melawan fatwa. Orang yang sudah sekolah di Mekah itu dianggap sudah karena basis mereka adalah di Mekah itu seluruh mazhab boleh. Kan di Mekah di zaman itu tahun 1800-an itu, kalau pernah lihat foto-foto yang lama, foto-foto Mekah yang lama setelah ada zaman foto, itu masih ada 4 bangunan di tengah-tengah tempat kita tawaf. 4 bangunan. Apa tempat 4 bangunan itu? 4 mazhab. Jadi nanti kalau orang mau belajar Syafi'i ada tempatnya, Hambali ada tempatnya, Maliki ada tempatnya, Hanafi ada tempatnya. Jadi tinggal milih, kita mau dilikok yang mana, halaqah yang mana. Ini supaya tidak terjadi bentrok-bentrok, kan beda-beda sedikit tuh ritualnya. Nanti gantian di sholat di sana, sholat di sana, ya supaya nggak ricu itu. Ada yang angkat tangan sampai atas, turun lagi ke bawah. Yang nggak pernah ngelihat selama ini bingung, kenapa sholatnya begitu? Sudah dibahas sama Ustadz Abdul Somad secara panjang lebar tentang 4 cara sholat dari 4 mazhab. Nggak ada masalah, semuanya kuat, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini menganggap perangkat ke Mekah itu sudah terkontaminasi. Karena apa? Sudah melihat segala macam yang dianggap buruk. Termasuk kalau ke Madinah itu lebih buruk lagi daripada ke Mekah. Karena di Madinah ini pusat ahlul bid'ah. Kenapa? Cuma satu indikasinya. Kalau kita keluar dari Raudhah itu keluar dari Masjid Nabawi, itu kan ada pintunya itu kan langsung ke pemakaman. Baqi, Jannatul Baqi. Nah di situ dulu Baqi nggak rata seperti sekarang, banyak bangunan-bangunan. Nah itu dianggap membangun masjid di atas kuburan. Nah itu nggak boleh. Itu jadi pokoknya ke tempat-tempat seperti itu, termasuk di Az-Zubair di Irak. Kalau yang ke sana itu sudah kena. Kenapa? Karena dianggap itu tempat ahlul kubur, orang yang mintanya kepada kuburan. Padahal orang datang ke sana tidak semuanya begitu. Memang ada yang mengelus-elus itu, tahayul itu ada. Tapi banyaknya yang datang ke sana itu betul-betul dalam rangka tazkiyatun nufus. Ya, mengingat tentang kematian, melihat orang-orang soleh, tempat-tempat orang soleh, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Di Zubair itu sempat dicap sebagai kota ahlul kubur istilahnya. Nah, Muhammad bin Umar bin Salim juga. Nah, tapi menarik ini tahun 1885 dibujuk. Nah, pintar juga Emir Hasan Muhanna ini membujuk ulama, salah satu ulama Wahabi Saudi ya, yang istilahnya dekat, walaupun bukan dari keluarga Al-Syekh, pulang ke Buraidah, pulang tahun 1885. Nah sejak saat itulah kemudian timbul masalah lagi, serba salah ini ya. Aslinya Rasyidiyah itu netral, tak ada masalah dengan ajaran-ajaran Wahabi, cuma hanya 2 saja dia minta ya, pelarangan tawasul dan pelarangan terhadap safar ya. Boleh orang cari ilmu ke sana ya. Itu saja yang jadi masalah mereka, tidak diterima. Sejak kembalinya Muhammad bin Abdullah, perselisihan kembali merebak di kota tersebut yang tadinya sudah adem-adem. Ya inilah, kadang-kadang kita sudah saling memahami, tiba-tiba ada yang keras lagi, akhirnya berselisih lagi. Ya. Bukan sekali 2 kali, sudah beratus-ratus tahun, mungkin beribu-ribu tahun. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang ngajakin ribut lagi yang seperti itu, mending kita mundur aja, tidak usah ribut-ribut masalah itu. Masih banyak urusan yang lain yang menyatukan. Ya. Kalau yang memecah belah, tidak usah ikut. Para ulama Hanabilah anti Wahabi yang saya katakan tadi berkedudukan di Al-Qasim, ya, dipimpin sama Ibrahim bin Jasir. Ibrahim bin Jasir ini secara khusus dijadikan contoh case. Ya. Inilah kalau ulama awalnya baik, tapi belajar keluar Najd, jadi seperti bin Jisir. Jadi
Ya kalau mau kasih contoh saja. Ya, kalau itu kan berarti sudah nyerang pribadi. Ya, beliau juga waktu sekolah ke Halab itu sudah atas izin, sudah resmi dari gurunya, guru-guru yang Wahabi. Ya, boleh. Tapi kemudian kadang-kadang keluar fatwa di antara ulama Wahabinya sendiri saling bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ulama Wahabi Sulaiman bin Sihman justru menegaskan fatwa larangan ini menghindari supaya orang tidak semakin banyak lagi Ibnu Jasir. Ya, itu selesai semua. Kalau kita ini tidak ada apa-apanya, sekolahnya enggak, sekolahnya di mana-mana, sekolah yang non ini lagi, non Islami lah dikatakan begitu. Ya, jadi habis. Ya. Nah inilah yang timbul kemudian hari. Nah, tahun 1897 Abdul Aziz bin Mit'ab menjadi Emir Rashidi. Nah, bukan lagi Muhammad bin Rashid, berubah. Ya, nggak ada di sini. Saya sempat buatkan Rashidi tapi mungkin nggak dipasang, nggak apa-apa. Waktu itu sempat ada yang keluarganya Rashid, atau udah digeser ya? Nggak ada lagi. Nggak apa-apa. Ya, sederhana saja begini. Abdul Aziz menggantikan Muhammad bin Rashid bin Mit'ab itu, kemudian dia mengundang rombongan Turki Utsmani karena waktu itu Rashidi ini dekat dengan Turki Utsmani. Ya. Ulama-ulamanya juga banyak yang disekolahkan sampai ke Istanbul bahkan, ya, dekat. Sehingga wajar ketika keluarga Su'ud ini sudah hilang dari permukaan di fase kedua, yang naik itu Rashidi, maka Turki Utsmani istilahnya menjalin hubungan bilateral. Karena dianggap sekarang yang menguasai Najd ini adalah Rashidi, bukan lagi Saudi, karena yang lain sudah habis. Yang terakhir Abdurrahman bin Faisal, ya, pada lari semuanya ke Kuwait. Kisahnya waktu itu saya ceritakan di sini juga tentang bagaimana nyaris saja sebenarnya habis itu keluarga besar Abdurrahman itu, bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud, tapi dilindungi sama Inggris. Ini pertama kali interaksi Saudi berterima kasih dengan Inggris karena kebetulan di Kuwait itu sedang parkir kapal perang Turki. Pasukan yang dikejar sama Muhammad bin Rashid ini larinya ke Kuwait, ya, dikejar sampai ke Kuwait, hampir habis itu, udah digempur. Tiba-tiba Inggris melihat, ya. Nah, biasa ini kan politik belah bambu, pecah belah lah. Mana-mana orang berperang, ambil lah dukung yang lagi kalah supaya nanti bisa perang lagi gitu, supaya nggak habis-habis kan. Sehingga keluarga Abdurrahman bin Faisal ini yang lari ke Kuwait ini dilindungi sama Inggris. Jadi Inggris mengarahkan meriamnya ke daratan. Sehingga pasukan Rashidi itu tidak berhasil pulang lagi. Karena ya kuda lawan kapal perang. Ya, mau semangat kayak apapun lewat. Ya, proyektilnya segitu banyak bisa dimuntahkan di tahun itu. Ya, belum ada radar kan. Semuanya dilihat dengan cara manual. Sehingga hari itu saya sempat bahas di sini cukup lama waktu itu. Atau satu kali pertemuan tadi itu. Ya. Nah. Datanglah Turki Utsmani dalam rangka mengecek kembali lah hubungan antara dua negara yang berdaulat, emirat. Ya. Ulama Wahabi Abdullah bin Muhammad bin Mufadda menentang delegasi itu. Jangan sampai katanya kami oke dengan Rashidi karena mereka itu apa istilahnya menerima ajaran gerakan Wahabi ini, ya, apa istilahnya pendekatan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kami nggak bisa terima kalau ada orang Turki mampir ke sini. Nah itu bukti sebenarnya. Bukti kalau sebenarnya Rashidi dengan Saudi itu sama, ulamanya itu juga. Cuma beda sedikit saja yang saya katakan tadi yang dua itu. Ya. Sehingga delegasi ini yang harusnya tur keliling ingin ngecek lagi, sebenarnya delegasi itu diutus dari Baghdad untuk mengecek kembali apakah di Dir'iyah sudah dibangun benteng lagi. Karena dulu benteng inilah yang bikin sulit orang banyak tahun 1840 atau 1815. Ya. Karena sempat waktu itu ada pemberontakan, nyerang sampai ke Damaskus, nyerang ke Baghdad. Makanya dihancurkan oleh pasukan Mesir yang didorong, ditugaskan oleh Turki Utsmani. Hanya mau ngecek itu saja. Jangan sampai ada benteng-benteng besar lagi di sini, karena nanti akan merepotkan kalau ada hal-hal yang menyangkut keselamatan, keamanan Haramain. Intinya itu. Tapi bisa jadi itu juga semacam kasus saja. Ya. Nah, ulama Al-Qasim sebagai anti Wahabi mengatakan sepakat kalau harus delegasi ini boleh kalau cuma lewat saja. Tapi kalau dikasih kewenangan janganlah. Ya. Ulama Al-Qasim Abdullah bin Amir meminta Emir Rashidi untuk menangkap
Ya, jadi supaya tidak terus-menerus di wilayah Najd ini terjadi keributan, kerusuhan, tolonglah itu ditangkap Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh ini, karena dia ini fatwanya kemana-mana didengarin orang, dan orang-orang fanatik dengan pendapat dia. Jadi ada juga sempat tarik ulur antara Wahabi dengan anti Wahabi di dalam tubuh ketika kekuasaan itu dipegang oleh Rashidi. Ya. Tapi ya kesimpulannya, Emir Rashidiyah sebenarnya tidak pernah ada ingin mendongkel Wahabi, nggak ada. Jadi memang betul-betul mereka hanya ingin menggantikan Saudi. Gitu. Platformnya Wahabinya istilahnya kalau keluarga Al-Syekh bisa mendukung keluarga Rashidi, ya bagus. Makanya saya katakan tadi sebenarnya mau dibongkar-bongkar seperti apapun, hubungan antara keluarga Saud dengan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab itu hubungan politik. Karena sebenarnya ditawarkan juga, pernah Saudnya hilang, ditawarkan oleh Rashidi, dan mereka ikut. Ya. Sampai titik tertentu akhirnya lepas. Ya, inilah permasalahan yang dihadapi mereka. Nah, kesimpulan sebagai penutup, karena waktu kita sudah tinggal 8 menit lagi. Mungkin Anda tanya jawab kalau mau. Kesimpulannya satu, ya, gerakan Wahabi secara internasional itu masih marginal pada saat itu. Kenapa? Nanti baru mengglobalnya di sini. Ketika kita masuk ke kerajaan Saudi nanti baru setelah tahun 1921, ya. Nah, lebih melesat lagi setelah tahun 1931. Oke. Jadi itu pun masih menarik ini, karena kita lihat dari Saud ke Faisal, dari Faisal ke Khalid, Khalid ke Fahad, Fahad ke Abdullah, Abdullah ke Salman, Salman ke sekarang Muhammad bin Salman. Ini sebenarnya ada fase-fasenya juga. Enggak rata semua, walaupun semuanya anak Abdul Aziz. Abdul Aziz anaknya banyak sekali, tapi yang jadi raja hanya beberapa. Jadi sebenarnya ayahnya ayahnya Muhammad bin Salman itu, Salman dengan yang pertama, Saud yang pertama itu kakak, adik jatuhnya. Karena Salman pun bin Abdul Aziz. Ya, jadi belum sampai ke generasi kedua nih, masih di generasi pertama semua, semuanya bin Abdul Aziz, Ibn Saud, Al-Saud kata orang Saudi. Itu. Ya, jadi kalau Muhammad bin Salman itu benar-benar misalnya menggantikan ayahnya, misalnya meninggal atau lain sebagainya, nah itu baru sebenarnya generasi pertama, generasi kedua di Saudi untuk periode ketiga. Ingat ya, ini periode ketiga. Kalau mau dihitung jenjangnya saya sudah hitungkan. Ke-23 Muhammad bin Salman itu kalau jadi raja beneran. Ya, 23 hitung dari mana? Dari yang pertama, yang tahun abad ke-19, abad ke-18. Ya, ke sini. Ini ada angkanya nih kalau mau yang ngecek nih. Zigzagnya juga dahsyat, sini kayak perang saudara. Memang periode kedua tuh banyak perang saudara. Tapi semua ini seheboh ini tetap marginal. Kenapa? Gak banyak yang peduli dengan ribut-ribut ke situ. Turki Utsmani pun sebetulnya tidak akan datang ke Najd kalau ya, ini zamannya Saud dengan Abdullah yang dua ini. Ya. Beda dengan Saud yang ini. Nih, Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, generasi ketiga. Orang ketiga. Kalau seandainya mereka tidak menyerang Mekah dan tidak menyerang Baghdad dan Damaskus, dibiarin kok. Tak ada yang mau datang ke sana. Kenapa? Nah, ini kesimpulan keduanya. Karena sebenarnya masalah politik saja. Bahkan kalau fine-fine aja, misalnya membangun hubungan yang baik, mungkin Wahabi dianggap sebagai salah satu bagian yang sah mungkin oleh Turki Utsmani. Orang Turki Utsmaninya masih berkuasa di tiga tanah suci, masih berkuasa di Mekah, masih berkuasa di Madinah, masih berkuasa di Al-Quds. Jadi bukan Khadimul Haramain lagi. Ya. Bukan hanya dua tempat yang dikuasai. Jadi ketika tidak ada ekspansi keluar Najd, orang tidak ada yang tahu mungkin ada terjadi sesuatu di dalam itu. Tapi ketika sudah ke Baghdad, ini kan wilayah, udah wilayah jurisdiksi, udah tahun 1525. Sudah lama dari zaman Sultan Sulaiman Kanuni. Kalau menyerang sampai ke Suriah, itu sudah lama, 1517, dari sejak zaman cucunya Muhammad Fatih, Sultan Salim Yawuz, Salim ke-1. Jadi yang mancing keributan dari sudut pandang aspek hubungan internasional, ketika raja-raja generasi pertama ini, emir-emir generasi pertama ini, ekspansinya sampai keluar wilayah Jazirah Arab. Nah, itu ceritanya. Ya. Jadi saling membutuhkan. Saudi perlu legitimasi religius,
itu disediakan oleh fatwa-fatwa dari Al-Syekh. Al-Syekh butuh yang patron untuk melindungi. Saudi lah, sempat sebentar di sini. Rashidi, ya ini informasi barunya itu. Nah, yang ketiga, menaklukkan Najd itu hampir tak ada gunanya. Baik Inggris, Turki Utsmani, Jerman, misalnya Jerman nggak nyampe tapi. Jerman nanti abad ke-20. Tak ada manfaatnya. Baru orang rebutan masuk ke dalam tengah-tengahnya Jazirah Arab itu ketika ditemukan minyak. Seandainya nggak ditemukan minyak, mungkin saja sejarahnya berubah. Karena kekuatan luar itu kan butuh minyak. Inggris itu sejak tahun 1870-an kapal-kapalnya sudah tidak menggunakan bahan bakar coal lagi, tidak menggunakan bahan bakar batu bara lagi. Sudah konversi semua ke minyak. Mulai awal Perang Dunia Pertama. Ya. Jadi ketika ada sumur-sumur minyak di situ, ya otomatis lah, ini kan masalah power game aja. Anda punya kapal perang, Anda ingin menguasai lautan, kapal perang kan tidak bisa mangkrak, harus jalan semua. Kemana sumber minyaknya? Inggris sedikit minyaknya di Laut Utara itu. Bahkan mungkin belum tereksplorasi karena harus drilling underwater, kan belum ada teknologinya tahun itu. Ya yang gampang yang keluar dari darat permukaan bumi. Nah, pertama kali di Abadan itu dekat muara pertemuan Sungai Tigris Eufrat, daerahnya Persia. Itu konflik pertama di situ. Inggris tuh mengumpulkan pasukannya di situ karena minyak yang nggak perlu ngebor terlalu dalam. Gitu. Jadi penaklukan itu tidak memudahkan, tidak mudah dengan alat komunikasi, transportasi, teknologi militer abad ke-19 terlalu besar. Buktinya Mesir hanya bertahan cuma 3 tahun di sana. Banyak pasukannya sakit, logistik kelaparan, jadi pada pulang, ditinggalkan. Ya. Nah di sisi lain, ya diuntungkan. Jadi power struggle di Najd ini ya hanya di antara mereka saja. Karena mereka nggak mungkin tinggal di luar. Ya, begitu. Nah, anggapan lain ya, waktu itu Saudi juga Emirat Riyadh dan nanti Emirat Saudi sebelum minyak itu dianggap tidak berbahaya. Nggak ada yang anggap berbahaya. Ya keliru kalau menganggap misalnya Istanbul, Kairo menganggap ini satu ancaman. Nggak ada yang menganggap dia ancaman. Yang punya kekuatan aja masuk nggak bisa, apalagi yang darah mau keluar. Ya, kecuali sudah mewarisi semangat generasi pertamanya. Nah generasi pertamanya itu yang ke nyasar-nyasar sampai ke Baghdad, sampai ke Damaskus, bunuhin orang di Mekah, Madinah. Nah, kecuali begitu baru jadi masalah. Tapi selama dia adem-adem saja di dalam, nggak ada yang berencana untuk masuk ke dalam. Ya. Nah, kesimpulan yang kelima dari sesi ini saja, bukan sesi seluruhnya, Emirat Rashidiyah tidak pernah mendongkel, ada rencana untuk mendongkel Wahabi, enggak. Jadi ini perlu kita ketahui di fase ini, transisi dari 2 ke 3, ada 2 macam politik, entitas politik yang melindungi. Yang pertama Saudi dengan kedua Rashidi. Bahkan ketika Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud, ketika dia diasingkan ke Kuwait itu, kita tahu ulama-ulama Wahabi ya berlindung di bawah Rashidi politiknya seperti itu. Kecuali ya keluarga-keluarga Al-Syekh yang sebagian ada yang juga ikut ke Kuwait. Ya. Nah, nanti muncul Abdul Aziz. Nah itu pertanyaan yang emir kemudian menjadi malik, menjadi raja. Tapi itu baru bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kesimpulannya tadi sudah ada 5. Mudah-mudahan membuat kita jadi lebih rileks ya, jangan tegang. Karena perbedaan pandangan di antara umat Islam itu biasa. Bahkan perbedaan politik pun biasa. Ya. Artinya itu bagian dari dinamika. Jangan kemudian kita seolah-olah the end of the story, end of the world gitu, seolah-olah dunia ini bangkrut habis. Justru kalau bisa kita satukan lagi. Tapi Allahu a'lam bishawab, salah satu doa Rasulullah yang tidak diaminkan, tidak dikabulkan Allah adalah persatuan umat. Jadi memang mungkin juga akhir zaman ini fiturnya adalah ketika kita itu sulit sekali bersatu. Ya. Artinya dengan indikasi tersebut harusnya kita kerjanya lebih keras lagi untuk bersatu, merapatkan soft kita.
Ya, berhentilah kita itu cari-cari perbedaan, karena selalu ada. Nggak dicari aja ada, apalagi dicari. Ya, berhentilah cari-cari perbedaan. Ya, selama kita masih memegang kaidah-kaidah yang yang dasar, yang asas tauhid. Ya, kita bekerja pada hal-hal yang kita sepakati. Ya, anak umat ini masih butuh uluran kita. Ya, saudara-saudara kita di Palu yang sekarang sedang musibah itu perlu uluran tangan kita. Itu yang lebih mendesak. Ya. Di Lombok juga masih recovery. Ya. Di Aceh juga belum sempurna sebenarnya recovery-nya, tapi sudah enak lah, sudah lama. Ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, menyatukan barisan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersepakat dalam hal-hal yang prinsip dan saling tengah rasa dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ya, cabang-cabang, ya, mudah-mudahan begitu. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau satu atau dua, ada hal-hal. Baik, kalau tidak ada, ya tafadhol. Ya. Palestina sekarang masih bagian dari secara sejarah. Ketika Turki Utsmani tahun 1918 meninggalkan wilayah yang disebut dengan Syam, juga meninggalkan Filistin. Ketika dia kalah, dipukul telak oleh bala tentara Inggris, Perang Dunia ke-1. Ya. Jadi ada perjanjian-perjanjian, lepas dari kita sepakat atau tidak sepakat, perjanjian Mudros, perjanjian beberapa perjanjian setelah itu, yang menyebabkan wilayah-wilayah, seluruh wilayah Turki Utsmani di luar Turki, termasuk Suriah nantinya, nah itu dipecah-pecah. Siapa yang pecah-pecah? Perjanjian rahasia antara Inggris dengan Perancis, namanya Sykes-Picot 1916, 2 tahun sebelumnya. Nah, pembagian itu membagi 4, Suriah dan Lebanon untuk Perancis, kemudian Palestina jadi mandat Inggris, kemudian Transyordan, Irak. Awalnya Irak dengan Palestina. Ya. Nah, kemudian Palestina itu sendiri akhirnya diserahkan secara tidak resmi oleh Inggris kepada, sesuai dengan deklarasi Balfour, untuk diberikan kepada Zionis, Israel. Gitu. Jadi kalau secara hukum internasional udah lepas, karena sudah kalah perang. Ya. Yang kalah perang maka dia punya hak atas tempat yang dia tangkap. Secara itu. Tapi kalau secara hak, tanah tersebut tanah wakaf Umar Ibn Khattab. Tidak pernah, walaupun pernah dikuasai sama perang pasukan salib 100 tahun kurang lebih, kurang dari 100 tahun. Pernah dikuasai Fatimiyah, Daulah Syiah dari Mesir sebelum itu. Sekarang diduduki sama Israel. Ya itu dari perspektif wakaf tidak bisa ditukar-tukarkan. Nah, tinggal nunggu kapan berkuasa lagi, karena perlu ada status de jure, ada de facto. De factonya dikuasai sama Israel. De jurenya mungkin, ya. Nah, ini yang saya perlu tahu, yang saya ingin tahu juga adalah surat-surat wakaf itu konon kabarnya dibawa dari Madinah ke Istanbul. Ya, jadi mungkin berkas-berkasnya ada di arsip-arsip di Istanbul yang sebagian masih tertutup, belum dibuka semuanya karena masalah keamanan. Kan Istanbul pernah diduduki Inggris tahun akhir perang dunia pertama sebagai kekalahan. Jadi kita lagi nunggu juga, kalau misalnya bukti-bukti itu bisa dikeluarkan, bisa kemudian ada ahli hukum yang bisa menyetarakannya dengan hukum internasional, mungkin suatu saat kita punya bargaining yang kuat, ya, lepas dari segala macam catatan sejarah dari Sirah Nabawiyah maupun tarikh. Tapi itu de jure semua. Tapi de factonya di lapangan, yang berkuasa, yang tenteng senjata di situ siapa? Israel kan. Nah, jadi kita pun harus merubah de facto. Ya, jadi umat Islam harus berkuasa kembali di tanah itu sebelum kemudian hukum-hukum yang berbasiskan kepada turunan-turunan dari zaman-zaman terdahulu bisa ditegakkan lagi. Kalau tidak, ya kata Israel, ketawa aja. Israel gitu kan. Udah ketawa aja dia. Gitu. Tapi terakhir yang memegang itu wilayah itu sebelum kemudian dikanggangi sama Israel laknatullah alaihi majma'in, ya Turki Utsmani. Sempat dipegang sebentar sama Yordan, tapi Yordan itu kan kepanjangan tangan dari Inggris juga. Yordan pernah, bagian tepi barat itu pernah menjadi wilayah dari Yordan, bahkan itu bagian yang dijanjikan. Ya, tapi itu sejarahnya nanti agak ruwet lagi, karena itu anak Abdullah itu anak dari Abdullah bin Husain bin Ali, Syarif Husain bin Ali yang memberontak melawan Turki Utsmani didukung Inggris. Tidak legitimate juga kalau mau bicara tentang pemberontakan Bugot.
Semua tanah yang mereka pegang nggak sah kalau pakai hukum itu. Tapi kembali itu mungkin de jure yang harus didukung dengan de facto di lapangannya. Siapa yang betul-betul berkuasa? Gitu. Jadi masih panjang perjalanan kita. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita